Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang histogram, polygon frekuensi, dan OGIF. Misalnya, kita akan menyajikan data ini ke dalam bentuk histogram atau polygon frekuensi. Untuk menyajikan data ini ke dalam bentuk histogram maupun polygon frekuensi, itu caranya kita tentukan dulu nilai tengahnya. Lalu kita gambar histogram maupun polygon frekuensinya. Kalau kita gambar histogramnya, gambarnya seperti ini. Jadi 25,5 itu diperoleh dari batas bawah kelas pertama ditambah dengan batas atas kelas pertama dibagi dengan 2. Karena frekuensinya sama dengan 4, maka tinggi batangnya dibuat sama dengan 4. Kemudian kelas kedua, 35,5 itu diperoleh dari batas bawah kelas kedua ditambah dengan batas atas kelas kedua dibagi dengan 2. Karena frekuensinya sama dengan 3, berarti tinggi batangnya dibuat 3. Begitu juga dengan kelas ketiga. Berarti batas bawah kelas ketiga ditambah dengan batas atas kelas ketiga dibagi dengan 2. Ketemu 45,5. Karena juga frekuensinya sama dengan 3, maka tinggi batangnya juga dibuat sama dengan 3. Kemudian kelas keempat juga sama caranya, yaitu batas bawah kelas keempat ditambah dengan batas atas kelas keempat dibagi dengan 2. Ketemu 55,5. Kemudian karena frekuensi dari kelas keempat sama dengan 4, juga tinggi batangnya dibuat 4. Kemudian untuk kelas kelima juga sama, berarti batas bawah kelas kelima ditambah dengan batas atas kelas kelima dibagi dengan 2. Ketemu 65,5. Karena frekuensinya sama dengan 10, maka tinggi batangnya dibuat 10. Kemudian untuk kelas yang terakhir juga sama, berarti batas bawah dari kelas terakhir ditambah dengan batas atas kelas terakhir dibagi dengan 2, yaitu ketemu 75,5. Karena frekuensinya sama dengan 16, maka tinggi batangnya dibuat sama dengan 16. Bedanya dengan diagram batang, kalau diagram batang itu batangnya itu tidak berimpit, tetapi pada histogram batangnya itu dibuat berimpit. Kemudian kalau kita sajikan dalam bentuk polygon frekuensi, juga caranya sama ya. Kita tentukan dulu nilai tengahnya. Lalu kita gambar. 15,5 itu adalah nilai tengah dari kelas sebelum kelas pertama. Kemudian 25,5 itu adalah nilai tengah dari kelas pertama. Karena frekuensinya sama dengan 4, kita nyatakan dulu dalam bentuk titik ya, yaitu 25,5,4. Begitu juga dengan kelas kedua. 35,5 juga sama ya, yaitu batas bawah ditambah dengan batas atas dari kelas kedua dibagi dengan 2. Sehingga ketemu 35,5. Kemudian karena frekuensinya sama dengan 3, kita nyatakan dulu dalam bentuk titik, yaitu titik 35,5,3. Kemudian kelas ketiga juga demikian, yaitu nilai tengahnya sama dengan 45,5, kemudian frekuensinya sama dengan 3. Berarti kita nyatakan dulu dalam bentuk titik, yaitu titik 45,5,3. Kemudian untuk kelas keempat juga demikian, yaitu dinyatakan dulu dalam bentuk titik 55,5,4. Kemudian kelas kelima juga sama, berarti kita nyatakan dulu dalam bentuk titik 65,5,10. Kemudian pada kelas terakhir juga demikian, berarti kita nyatakan dulu dalam bentuk titik 75,5,16. Kemudian 85,5 itu adalah nilai tengah dari kelas sesudah kelas terakhir. Kemudian kita nyatakan dalam bentuk titik 85,5,0.
Selanjutnya, titik-titik tersebut kita hubungkan sehingga membentuk poligon frekuensi. Bedanya dengan diagram garis, kalau diagram garis itu yang kita baca adalah garisnya, tapi pada poligon frekuensi yang kita baca adalah daerahnya, daerah yang dibatasi oleh garis tersebut. Selanjutnya, untuk mempelajari OGIF, terlebih dahulu kita pelajari tentang frekuensi relatif dan frekuensi kumulatif. Frekuensi relatif dari kelas interval itu diperoleh dari frekuensi dari kelas tersebut dibagi dengan banyaknya data kali dengan 100%. Contohnya misalnya kita akan menentukan frekuensi relatif pada tabel ini. Frekuensi relatif dari kelas pertama yaitu 4 dibagi dengan 40 kali 100%. 4 adalah frekuensi dari kelas pertama, 40 itu adalah banyaknya data atau sama dengan jumlahnya frekuensi kali 100%. Jadi, frekuensi relatif pada kelas pertama adalah 10%. Kemudian dengan cara yang sama, frekuensi relatif dari kelas kedua adalah 3/40 kali 100%. Ketemu 7,5%. 3 adalah frekuensi dari kelas kedua. Kemudian 40 adalah banyaknya data kali dengan 100%. Begitu juga dengan kelas ketiga. Berarti 3/40 kali dengan 100%, yaitu ketemu 7,5%. Dan seterusnya caranya sama. Kemudian untuk mengecek frekuensi relatif benar atau tidak, itu caranya frekuensi relatifnya kita jumlahkan semuanya dan jumlahnya harus 100%. Kalau misalnya kurang atau lebih dari 100%, kita cek kembali. Kemudian berikutnya adalah frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif ada dua, ada frekuensi kumulatif kurang dari, ada frekuensi kumulatif lebih dari. Frekuensi kumulatif kurang dari ini menunjukkan banyaknya nilai yang ada di bawah atau sama dengan nilai tepi atas. Sedangkan frekuensi kumulatif lebih dari menunjukkan banyaknya nilai yang ada di atas atau sama dengan nilai tepi bawah. Jadi, untuk menentukan frekuensi kumulatif kurang dari masing-masing kelas interval, kita tentukan dulu nilai tepi atasnya. Tepi atas dari kelas pertama ketemu 30,5. Itu diperoleh dari 30 ditambah 0,5. Kemudian kelas kedua berarti batas atas dari kelas kedua ditambah 0,5. Ketemu 40,5. Kemudian untuk kelas ketiga juga sama caranya. Berarti batas atas dari kelas ketiga yaitu 50 ditambah dengan 0,5. Ketemu 50,5. Kemudian untuk kelas keempat ketemu 60,5. Kelas kelima 70,5, kemudian kelas keenam 80,5. Sehingga nilai yang ada di bawah 30,5 itu ada sebanyak 4. Jadi frekuensi kumulatif kurang darinya adalah 4 pada kelas pertama. Kemudian pada kelas kedua, karena tepi atasnya 40,5, maka yang menunjukkan nilai di bawah 40,5 itu ada sebanyak 7, yaitu frekuensi dari kelas pertama ditambah dengan frekuensi kelas kedua, sehingga ketemu 7 frekuensi kumulatif kurang darinya. Kemudian kelas ketiga, tepi atasnya adalah 50,5, sehingga frekuensi kumulatif kurang darinya itu adalah 10. Karena yang menunjukkan banyaknya nilai yang ada di bawah 50,5 itu ada sebanyak 10. Yaitu diperoleh dari 4 tambah 3 tambah 3. Begitu juga seterusnya. Kemudian untuk menentukan frekuensi kumulatif lebih dari, kita tentukan dulu nilai tepi bawah. Nilai tepi bawah itu diperoleh dari
batas bawah dikurangi 0,5. Sehingga tepi bawah dari kelas pertama yaitu batas bawah yaitu 21 dikurangi 0,5 ketemu 20,5. Kemudian kelas kedua berarti 31 dikurangi 0,5 ketemu 30,5. Kemudian kelas ketiga berarti 41 kurangi 0,5 ketemu 40,5. Selanjutnya berarti 51 kurangi 0,5 ketemu 50,5 dan seterusnya. Sehingga frekuensi kumulatif lebih dari kelas pertama yaitu berarti 40. Nilai yang ada di atas nilai tepi bawah. Tepi bawahnya adalah 20,5. Jadi yang di atas 20,5 itu ada sebanyak 40, yaitu sama dengan jumlahnya frekuensi. Kemudian frekuensi kumulatif lebih dari kelas kedua berarti nilai yang ada di atas 30,5 itu ada sebanyak 36, diperoleh dari 3 ditambah 3 ditambah 4 tambah 10 tambah 16. Kemudian untuk kelas ketiga berarti di atas 40,5. Berarti 3 ditambah 4 ditambah 10 ditambah 16. Ada sebanyak 33. Kemudian selanjutnya untuk yang kelas keempat berarti di atas 50,5. Berarti 4 ditambah 10 ditambah 16. Itu ketemu 30. Kemudian untuk kelas kelima berarti di atas 60,5. Berarti 10 ditambah 16 ketemu 26. Selanjutnya frekuensi kumulatif lebih dari kelas terakhir berarti di atas 70,5. Berarti ada sebanyak 16 yaitu sama dengan frekuensi dari kelas terakhir. Setelah kita memahami frekuensi kumulatif, kemudian baru kita membuat OGIF. OGIF ini adalah kurva yang diperoleh berdasarkan daftar distribusi frekuensi kumulatif. OGIF itu ada dua, ada OGIF positif, ada OGIF negatif. Di mana OGIF positif itu menyajikan data pada tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, sedangkan OGIF negatif itu menyajikan data pada tabel frekuensi kumulatif lebih dari. Untuk menyajikan data pada OGIF positif, itu kalian perhatikan frekuensi kumulatif kurang dari. Di mana frekuensi kumulatif kurang dari ini biasanya disajikan dalam bentuk OGIF positif. Kalau data ini kita sajikan dalam bentuk OGIF, maka OGIF positifnya dapat kita gambar seperti ini. 20,5 adalah tepi atas sebelum kelas pertama dengan frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan 0. Kemudian 30,5 adalah tepi atas dari kelas pertama dengan frekuensi kumulatif sama dengan 4. Selanjutnya 40,5 itu adalah tepi atas kelas kedua dengan frekuensi kumulatif sama dengan 7 dan seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah OGIF negatif. OGIF negatif ini biasanya menyajikan data pada tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Kalau data ini kita sajikan dalam bentuk OGIF, maka gambarnya dapat kita gambarkan seperti ini. OGIF ini adalah OGIF negatif, di mana pada OGIF negatif 80,5 itu merupakan tepi bawah kelas sesudah kelas terakhir.